Rizky Nadzia di Pelabuhan Bakauheni. Rizky, selamat pagi. Jadi bagaimana situasi terkini di sana? Ya, baik Valen dan juga pemirsa, betul sekali. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakauheni, di mana untuk saat ini pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni sendiri saat ini terpantau masih lengang. Memang belum ada antrian kendaraan dari kendaraan roda 4 yang memang mengantri yang signifikan yang bisa membuat kemacetan atau kepadatan di Pelabuhan Bakauheni ini. Dan memang tadi kalau misalkan kita pantau dari pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini pukul 9:51 waktu Indonesia Barat, memang tadi sudah ada beberapa kapal feri yang ada di belakang saya ini yang telah menepi dan juga menyeberang dari tadi pagi yang akan menyeberangkan para pemudik yang memang hendak ingin balik ke Pulau Jawa. Dan memang kalau misalkan kita lihat data terkini pada H+3 atau tanggal 3 April 2025, terpantau memang ada kenaikan jumlah kapal yang dioperasikan. Yang sebelumnya itu kemarin dioperasikan hanya sekitar 29 unit, saat ini justru dioperasikan sekitar 34 unit. Dan ada 75 unit lagi yang disiagakan oleh pihak ASDP untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik oleh pemudik pada tanggal 3 April, yaitu hari ini hingga 7 April 2025. Dengan hari ini realisasi penumpang yang diberangkatkan dari dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak ini turun sekitar 13%, dari 66.713 penumpang menjadi 57.801 penumpang di tahun ini. Dan untuk kendaraan roda 2 ini juga turun sekitar 3%, dari 6.170 unit yang diseberangkan menjadi 5.976 unit. Dan kendaraan roda 4 juga sama, turun sekitar 19%, dari 10.005 menjadi 8.122 unit yang diberangkatkan. Dan untuk total bus dan juga truk ini juga sama mengalami penurunan, yang mana untuk total bus mengalami penurunan 7% jika dibandingkan tahun lalu, ya, di mana tahun ini hanya sekitar 257 unit dari 277 unit di tahun lalu. Dan untuk truk ini juga sama mengalami penurunan, di mana penurunannya cukup signifikan sekitar 28%, dari 707 unit menjadi 257 unit yang diberangkatkan di tahun ini. Dan untuk hari ini pihak ASDP juga telah memberikan diskon tarif penyeberangan bagi para pemudik yang memang hendak ingin balik dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, yang mana diskonnya ini cukup lumayan, sekitar 36% diberikan dari ASDP, yang mana ini bisa digunakan pada tanggal 3 April hingga 7 April 2025. Dan nantinya juga ada 3 pelabuhan aktif di Bakauheni ini yang akan diaktifkan untuk arus mudik, yang mana 3 pelabuhan utamanya yaitu di Pelabuhan Bakauheni, kemudian Pelabuhan Bandar Bakaujaya, dan juga Pelabuhan Wika Beton yang nantinya akan menjadi alternatif jika adanya lonjakan pemudik di Pelabuhan Bakauheni ini. Dan untuk informasi lainnya, kita akan mendengarkan informasi laporan dari rekan saya, yaitu Minanti Rohanta dari rest area kilometer 86. Silakan Minanti Rohanta untuk laporannya. Ya, saat ini saya sudah berada di rest area 86 Tol Cipali. Jadi rest area ini menjadi tempat peristirahatan nih bagi pemudik ke arah Jawa Tengah dan juga ke Jawa Timur. Dan untuk saat ini masih banyak ya pemudik yang membawa barang bawaan yang banyak di atas dan beristirahat di rest area 86. Saya pun akan coba tanya-tanya dengan Bapak. Permisi Bapak, izin saya mau tanya-tanya ya Pak ya. Izin boleh di bawah Bapak supaya enak kita ngobrolnya Bapak. Bapak namanya siapa? Sama Bapak Tony. Bapak Tony ini kan barangnya banyak nih Pak. Mau kemana emang Pak mudiknya Pak? Ke Bombong, Bumen. Bombong ke Bumen. Asalnya dari mana nih Pak tadi berangkatnya? Dari Tangerang. Tangerang ke Kebumen Gombong berapa lama Pak biasanya? Biasanya kalau standar 8 jam. Kalau musim gini Idul Fitri
bisa 11-12 jam. Lumayan panjang dan bisa sampai tengah malam mungkin nanti ya Pak ya? Bisa. Nah Bapak ini kan karena barang bawaannya banyak, Bapak bawa asupan apa nih Pak untuk di jalan sampai nanti tengah malam di Bawa Kebumen? Keripik apa itu Pak? Pisang. Keripik pisang. Iya. Oke baik. Selain keripik Bapak bawa apa lagi nih kira-kira Pak? Bawa permen. Permen apa? Super Juper. Boleh dilihatkan Pak? Ini. Kenapa Bapak bawa permen super zuper? Karena ini rasanya sangat asam, menghilangkan ngantuk. Oke, karena juga perjalanannya malam ya Pak? Iya, perjalanannya sangat lama, jadi kita bawa permen Super Juper ini. Oke, karena Bapak bawa permen Super Super, ada bantuan untuk mudik dari Super Super, meleknya jreng, langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Diterima kasih. ya Pak. Terima kasih. Baik, Ya. hati-hati di jalan, selamat sampai Kebumen ya Pak. Amin. Baik, terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi, pemudik nih yang masih mau mengarah ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, atau sebaliknya nih dari Jawa ke arah Jakarta, walaupun sama-sama Pulau Jawa ya, tapi pemudik bisa nih beristirahat di rest area 86, baik di 86A ataupun 86B. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Itu tadi pemirsa informasi terkini untuk Anda dari rekan-rekan jurnalis Metro TV di lapangan. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan juga jalur balik yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Balik Lebaran aman hingga tujuan. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.